Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sakhkhara asy-syamsa wal qamara da'ibaini wa sakhkhara al-laila wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam limpahan nikmat dan karunia, terlebih nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat, yang tentunya malam hari ini sebagian besar di antara kita melaksanakan sholat gerhana rembulan, karena pada hari ini terjadi gerhana rembulan total, dan di mana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan atau memerintahkan kepada kita umatnya untuk melaksanakan sholat. Mudah-mudahan dengan rasa syukur dan pelaksanaan sholat gerhana yang tadi ada yang habis maghrib, ada yang habis isya dalam pelaksanaannya, mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan sholawat tak lupa kita sanjungkan pada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala petunjuk-petunjuknya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada, gerhana matahari semasa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi hanya sekali, yaitu terjadinya gerhana rembulan, di mana pada saat itu bertepatan dengan wafatnya putra beliau dari istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Putra beliau namanya Ibrahim wafat pas pada terjadinya gerhana matahari. Kemudian muncul asumsi dari masyarakat Quraisy, kafir Quraisy pada saat itu, bahwa terjadinya gerhana matahari disebabkan atas wafatnya putra baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Saudaraku dimanapun Anda berada, kemudian terkait dengan apa yang dibicarakan atau asumsi daripada masyarakat Quraisy pada masa itu, maka Rasulullah menjelaskan inna syamsa wal qamara la yaksifani limauti ahadin wala lihayati. Sungguhnya matahari dan rembulan tidaklah terjadi gerhana atas keduanya disebabkan karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang atau lahirnya seseorang. Riwayat ini diabadikan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian banyak juga redaksi hadis yang lain yang statusnya sahih, di mana Imam Bukhari juga meriwayatkan secara khusus, agak sedikit berbeda redaksinya, bahwa inna syamsa wal qamara la yaksifani limauti ahadin walili hayatihi walakinnahuma ayatani min ayatillah fa idza ra'aitumuhuma fasallu. Sungguhnya matahari dan rembulan tidak akan terjadi gerhana atas keduanya karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Akan tetapi sungguhnya keduanya adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila kalian melihatnya maka sholatlah kalian. Inilah menjadi landasan bahwa sholat gerhana dianjurkan, dan para ulama mengatakan adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, atau biasa kita sebut setengah wajib. Oleh karenanya saudaraku, itulah diantara landasan terkait dengan pelaksanaan sholat khusuf maupun kusuf. Khusuf lil qamari wal kusuf lisyamsi. Nah, oleh karenanya berbahagialah kita ketika sudah melaksanakan itu semua, berarti kita telah
menghidupkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari juga mengabadikan sebuah riwayat yang lain yang redaksinya sedikit berbeda tetapi tidak mengurangi maksud dan makna atau tujuan terkait dengan pelaksanaan sholat gerhana, di mana baginda Rasul mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaksifani limauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum zalik fazkurullah wa kabbaru wa sallu wa tasaddaku. Imam Bukhari mengabadikan riwayat ini bahwa sungguhnya matahari dan rembulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak terjadi gerhana atas keduanya karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Apabila kalian melihat hal itu, maka berzikirlah kepada Allah, fazkurullah wa kabbaru, dan bertakbirlah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa sallu, dan salatlah kalian, wa tasaddaku, dan bersedekahlah kalian. Saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang bisa kita petik daripada perintah sholat gerhana pada malam hari ini yang terjadi tadi, tidak hanya sekedar sholat saja. Mungkin dengan adanya gerhana, ketika terjadi suatu hal baik yang kita anggap baik maupun yang kita anggap buruk, itu adalah suatu kebetulan, bukan disebabkan karena terjadinya gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Nah, dengan diperintahkannya sholat, mungkin kita harus menyadari selama ini kita hanya sudah merasa puas dengan pelaksanaan sholat 5 waktu, tidak dibarengi dengan sholat rawatib, sholat sunnah muakkadah lainnya, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat, dan termasuk diantaranya adalah sholat gerhana rembulan maupun gerhana matahari. Yang kedua, kita diperintahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat Ali Imran ayat 190 ayat 191 Allah juga mengatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memiliki akal. Kita semua manusia, salah satu kelebihannya atau kesempurnaannya diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian tidak semuanya kita sebagai manusia itu mampu menggunakan akal kita sebaik mungkin. Termasuk penciptaan, melihat adanya langit bumi segala isinya, kemudian bergantinya siang malam atau malam dan siang, terjadinya gerhana matahari dan lain sebagainya, itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang memiliki akal dan mau mempergunakan akal kita. Nah, siapakah orang-orang yang disebut ulul albab? Itu adalah allazina yadhkurunallah. Adalah mereka orang-orang yang banyak mengingat Allah. Yang mengingat Allah. Qiyamau wa qu'uda wa ala junubihim, ketika lagi berdiri, ketika lagi duduk, maupun ketika lagi berbaling, dalam semua kondisi selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala berikut ciptaannya. Maka disinilah pentingnya kita harus konsen dalam segala hal. Ketika kita bekerja, jangan lupa bahwa semua aktivitas kita, usaha kita itu tidaklah akan kita mendapatkan sesuai apa yang kita harapkan tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah berdoa. Begitu juga ketika lagi duduk, bahkan ketika mau tidur sekalipun, lagi berbaring, lagi mau istirahat, disunahkan untuk berdoa. Tidak lain adalah memohon agar kita senantiasa dilindungi, dimudahkan dalam segala urusan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ciri lain orang-orang yang berakal yang bisa mempergunakan akalnya adalah senantiasa berpikir akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
terkait dengan penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sekaligus menyadari, mengakui dalam hatinya, Rabbana ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah Engkau ciptakan langit dan bumi segala isinya ini dengan sia-sia. Allah pasti punya tujuan. Nah, maka itulah pentingnya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, hindarkanlah kami dari siksa api neraka, dari azab neraka. Itulah pentingnya kenapa kita harus senantiasa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Kadang kita menganggap bahwa jika terjadi suatu bencana, bahwa di tempat itulah banyak maksiat, banyak perbuatan dosa. Belum tentu. Karena dalam surat Al-Anfal ayat 26 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengatakan dalam firman-Nya, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu akan ujian Allah, fitnah yang tidak akan ditimpakan kepada salah seorang di antara kalian secara khusus. La tusibannal ladzina khassah. Tidak. Dan takutlah dan ketahuilah bahwa sungguhnya azab Allah sangat pedih. Artinya bisa jadi saudara-saudara kita hanya menjadi korban sebagai dampak dan akibat perbuatan dan kesalahan yang kita lakukan. Kita tidak menyadari. Kita tidak bisa menjustifikasi seseorang, saudara-saudara kita yang seiman seagama apalagi, ketika terjadi bencana, karena semua ujian Allah punya maksud dan tujuan. Bisa jadi sebagai peringatan, bisa jadi sebagai teguran, bahkan bisa jadi juga sebagai azab. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karenanya terjadinya gerhana matahari malam hari ini setidaknya menyadarkan kita harus gunakan akal sebagai bentuk kesempurnaan kita sebagai makhluknya untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian, baik yang kita anggap menyenangkan, membahagiakan maupun sebaliknya. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang singkat ini kita senantiasa menyambung silaturahim melalui ukhuwah, dakwah bil ukhuwah. Oleh karenanya kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah.